Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas manajemen 226C. Di sini saya akan membawakan materi mengenai uji instrumen dan uji asumsi klasik. Uji instrumen merupakan proses evaluasi terhadap alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengindikasikan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, ada berbagai metode uji instrumen yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas, diantaranya yaitu yang pertama, uji validitas isi, ditentukan dengan penilaian ahli terhadap kesesuaian item instrumen dengan konsep yang diukur. Yang kedua, ada uji validitas konstruk, yang menggunakan teknik analisis faktor untuk memeriksa apakah item benar-benar mereferensikan konstruk teoritis. Yang ketiga, ada uji reliabilitas konsistensi internal, mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkorelasi dengan nilai alfa ideal, biasanya di atas 0,7. Yang keempat, tes refreshed reliability, memberikan instrumen yang sama pada responden yang sama pada waktu yang berbeda untuk menguji kestabilan. Yang selanjutnya, uji split half reliability, yang membagi instrumen menjadi dua bagian dan membandingkan konsistensi hasil antar bagian. Pemilihan metode uji instrumen perlu disesuaikan dengan karakteristik data dan fokus penelitian. Penggunaan analisis statistik yang tepat akan memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga mendukung keputusan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data untuk menjalankan analisis regresi inter secara linear secara valid. Memenuhi asumsi klasik memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias, efisien, dan koefisien dapat diinterpretasikan secara benar. Jika asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menyesatkan dan mengurangi kredibilitas penelitian. Setiap uji asumsi klasik memiliki tujuan khusus seperti mendeteksi penyimpangan distribusi data, ketergantungan antar residual atau hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Deteksi dan penanganan masalah ini memungkinkan peneliti memperbaiki model atau menggunakan metode analisis alternatif. Evaluasi asumsi klasik harus menjadi bagian rutin dari proses analisis data dalam penelitian ilmiah. Secara hasil dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada uji normalitas. Metode uji normalitas yang umum digunakan yaitu yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov, membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Yang kedua ada uji Sepirowicz, sangat sensitif untuk sampel kecil, memberikan hasil statistik dan nilai. Yang ketiga ada analisis grafik, histogram, dan quiplot, digunakan untuk visualisasi distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual dan variabel dalam model regresif berdistribusi normal. Asumsi ini penting karena sebagian besar interferensi statistik bergantung pada distribusi normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi, bertujuan untuk
mendeteksi adanya korelasi antara residual dalam model regresi, khususnya dalam data runtut waktu. Autokorelasi yang signifikan menandakan pelanggaran asumsi independen residual. Metode yang umum dipakai adalah yang pertama ada Durbin-Watson test, menguji pada residual apakah terdapat autokorelasi positif dan atau negatif. Yang kedua ada grafik residual plot, visualisasi residual untuk mendeteksi pola berulang atau tren. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas adalah pemeriksaan untuk memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi dalam linear. Asumsi linearitas krusial karena metode regresi linear hanya valid jika hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Jika hubungan tidak linear, pada peneliti dapat melakukan transformasi atau data seperti log, akar kuadrat, atau menggunakan metode non-linear untuk memperbaiki kesesuaian model dan meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, adalah kondisi varians residual yang tidak konsisten sepanjang nilai variabel independen yang melanggar asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Kondisi ini dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan kesalahan standar yang bias. Adapun metode deteksi pada uji ini yaitu meliputi yang pertama uji Gleiser, yaitu menguji hubungan absolut residual dan variabel independen. Yang kedua uji Brasseur-Pagan menggunakan regresi residual kuadran terhadap variabel independen. Yang ketiga ada plot scatter residual, yaitu memeriksa pola residual terhadap prediksi model. Jika uji ini terdeteksi, solusi yang umum diterapkan adalah transformasi variabel menggunakan metode regresi robust atau metode generalized least square atau GLS yang dapat mengatasi varians residual tidak konstan. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas, terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh variabel individual. Adapun deteksi pada uji ini umum dilakukan dengan yang pertama variabel inflation factor, yaitu nilai V di atas 10 biasanya menandakan masalah serius. Yang kedua ada tolerance, kebalikan dari variance efficient factor. Nilai toleransi lebih rendah mengidentifikasikan korelasi tinggi antar variabel. Yang terakhir ada korelasi Parson yang mengidentifikasi pasangan variabel dengan korelasi tinggi. Penanganan multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghapus variabel yang bermasalah, menghubungkan variabel korelatif, atau menggunakan teknik regresi khusus seperti Frege regression. Solusi ini bertujuan untuk menjaga keandalan model dan memastikan hasil analisis yang valid. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.